Selamat malam, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Wian Juisti Rosalina Nopemnanu dengan NIM 2003030119 kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Saya akan memprodikan mata kuliah Teori Sosiologi Klasik tentang pembuat ilmu sosial modern Emile Durkheim. Kalian, Selamat malam Pak Tufi. bisa saya ambil sedikit waktunya. Di sini saya akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, jelaskan pemikiran dasar menurut kakak Wian tentang Emile Durkheim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Vivi. Yang pertama, menurut saya Durkheim menyatakan fakta sosial adalah seluruh tanda bertindak bahwa maupun tidak dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, dan bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas. Oke, saya bisa tanya lagi yang kedua, Kak. Bisa. Yang kedua, coba kakak sebutkan 5 metode untuk mempelajari sosiologi menurut Emile Durkheim. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Sosiologi harus bersifat ilmiah, itu seperti di mana fenomena-fenomena sosial harus dipelajari secara objektif dan menunjukkan sifat kualitasnya. Dengan sosiologi juga harus merujikan karakteristik sendiri yang berada dengan ilmu lainnya. Dan jangan sampai kamu terlihat nilai suatu kejadian dengan pendapat subjektifmu sendiri. Yang kita tahu sosiologi itu fokus pada hubungan sosial, bukan pada ekonomi, politik, agama, hukum, melainkan dari sisi sosial sosiologi. Berkaitan dengan banyak masalah di dunia, sosiologi dianggap masalah di dunia, sosiologi juga dianggap sebagai pendekatan berkait ilmu sosial. Meskipun sama-sama mengasihi masyarakat, ada beberapa perbedaan sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, kedudukan sosiologi dan ekonomi. Ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia itu sendiri, memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri material. Sementara sosiologi mempelajari unsur-unsur dalam masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, sosiologi dan ilmu politik. Ilmu politik pada dasarnya mempelajari daya, upaya memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaannya. Sementara sosiologi akan kekuasaan sementara. Sosiologi menemukan pada masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola yang umum. Yang kedua, menjelaskan masalah sosial. Permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Contoh permasalahan sosial: yang pertama, kenakalan remaja; yang kedua, kemiskinan; yang ketiga, pengangguran. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Kakak Vivi. Oke, ini hanya pertanyaan terakhir saya, kakak. Coba kakak jelaskan 3 teori besar dari Emile Durkheim, Karl Marx, dan Weber. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Mengenal 3 teori besar dari Emile Durkheim, Karl Marx, dan Weber. Dalam mempelajari sosiologi akan ditemukan 3 pemikiran utama, yaitu di mana dari ketiga pemikiran utama memiliki masing-masing teori tersebut. Disebut dengan Grandari pada masa awal perkembangan ilmu. Dalam teori ini, Durkheim melakukan pengkajian terkait konsep tatanan sosial dan melihat masyarakat dapat hidup secara harmonis melalui konsep tersebut. Teori fungsionalisme menjelaskan pemikiran Durkheim yang dijelaskan melalui pemikiran sistem. Yang kedua, teori konflik dan alienasi. Karl Marx, bagaimana peran konflik dalam memicu
terjadinya suatu perubahan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu teori interaksionalisme simbolik, menjelaskan bahwa individu terkait sesuai dengan interpretasi mereka terhadap makna yang berbeda. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada hari ini kalian. Semoga kalian dapat menjelaskan sedikit tentang materi ini tadi. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak, mungkin ini saja yang dapat saya memprodikan dari mata kuliah Teori Sosiologi Klasik tentang pembuat ilmu sosial modern Emile Durkheim. Sekian dan terima kasih.